foto-foto saya disalahgunakan nih. Iya. Ibu-ibunya itu dipacari. Dia nge-DM saya, minta tolong balikin uangnya. Maki-maki saya. Dia datang ke kantor. Tiba-tiba marah-marah, minta tanggung jawab. Selama ini kan mereka menuduh kalau saya pelakunya. Ketangkep, posisinya si penipu itu ada di Lapas. polisi siapa lagi, Mas? Teman-teman yang pernah dipakai? Banyak. Romi Indra Oke. Setiawan, Rahmat Martin, dia Polda Polda Aceh. Aceh, Abdul Qadir, itu Nah. dia di Riau, Pak Ripal juga, Kapolsek dia. Jadi dia live saat dia panik, nggak sengaja Efeknya ke hilang lah. hilang, kelihatan lah dia Dan- ada di Dalam lapas. Ada satu modus juga, Codot ini akan memberitahu akun yang asli. dia pakai foto Pakai saya nih. foto Codot Ya yang kita mana, live juga korbannya ada. tahu dia sampai token listrik aja dia minta sama Iya. saya. Saya lagi live, token listrik saya bunyi. Puluhan ribu wanita tertipu, terjebak oleh modus penipuan love scam. Mereka tertipu oleh polisi-polisi palsu, pramugara palsu, pilot palsu, tentara palsu, sampai petugas kilang minyak palsu, dan juga ahli IT abal-abal palsu. Nah, Mas Heru ini adalah salah seorang polisi, Iya. ya, yang mukanya juga sering dipakai sama penipu-penipu, Betul, khususnya di dalam lapas, betul, di dalam penjara untuk menipu para wanita-wanita tadi. betul. Sampai parahnya saking cintanya itu wanita-wanita sama Mas Heru ini, ya, sampai mereka rela untuk membuka bajunya telanjang bulat, video call dengan si penipu, ya, dan itu akhirnya jadi kunci buat mereka diperas. Nah, ini juga ada Mbak Ya, Madam. Madam ya, panggil saja Madam ya, Madam, ya. yang selalu bersama-sama Mas Heru juga untuk Edukasi. mengedukasi Betul. tentang yang namanya love scam ini. Scam, ya. Karena love scam ini sebenarnya terjadi, kalau saya kan baru 3 tahun terakhir nih, ya, untuk mengedukasi ini. Ya. Tapi sebenarnya sudah terjadi dari berapa tahun yang lalu? Ada yang dari 2018. 2000, saya mulai 2018 sampai sekarang. Saya taunya kalau foto-foto saya disalahgunakan ya dari 2018 itu. Oke, kita lihat dulu ya foto-foto Mas Heru yang disalahgunakan sama penipu-penipu ya. Nah, ini akun palsu nih guys pada saat itu ya, Pradana Heru. Tapi foto-fotonya foto asli ya, Ya, foto yang saya. diambil dari sosmednya Mas Heru ya. Betul. Ini juga nih, Itu palsu juga. palsu juga, Palsu juga. palsu juga. Namanya diganti-ganti ya. Iya. Ya. Oke, dan intinya awalnya tahu mukanya Mas Heru ini dipakai sama penipu tuh gimana? Ada wanita yang tiba-tiba datang apa? Ya awalnya sih ada yang masuk DM ke saya di salah satu akun media sosial saya. Dulu sih saya pakai Instagram dulu. Cuma kalau untuk Facebook saya nggak pernah menggunakan Facebook. Saya nggak main Facebook. Jadi dari situ dia nge-DM saya minta tolong balikin uangnya. Karena mungkin Facebooknya udah diblokir dia ya. Nah, Facebook palsu nih berarti. betul. Bingung dong. Hmm. Uang apa nih gitu. Saya tanya, "Ibu, mohon maaf," saya bilang, "ini uang apa ya?" Nah, dari situ dia mulailah marah dong, maki-maki saya. Pokoknya intinya seolah-olah dia udah kenal saya gitu. Iya. Cuma kan saya nggak tahu apa-apa, Iya. apaan nih, uang apaan nih, kok tiba-tiba marah gitu. Akhirnya saya ajak ngobrol baik-baik. Akhirnya dia mengaku kalau kenal saya, tapi di lewat Facebook. Karena kan waktu itu saya cuma main di Instagram, Iya. nggak main Facebook. Nah dari situ mulai banyak juga loh kok, lah kayaknya memang foto-foto saya disalahgunakan nih, gitu kan? Dia ngasih bukti-bukti tuh. Betul, Oke. bukti-bukti chatting, nomor handphone, bukti nomor rekeningnya Iya. untuk transfer uangnya itu. Bu, saya bilang ini bukan nomor rekening saya bilang. Ini juga bukan nomor handphone saya bilang. Nah terus siapa mas? Dia bilang. Iya. Gitu. Ya udah akhirnya saya coba jelaskan gitu kan. Ya awalnya memang banyak yang nggak ngerti ya gitu. Iya. Seolah-olah iya memang itu Taunya saya lu, pelakunya. iya. Taunya dia saya gitu karena dia telepon yang orang yang mengaku sebagai saya. Terus video call juga katanya video call muka saya katanya gitu. Tapi benar mukanya Mas kan. Betul, tapi pakai video dia menggunakan dua handphone. Iya, ini seperti yang sedikit edukasi ya. Ah. Jadi ini video Mas Heru yang dipakai Ya. yang ada di sosial media, Betul. ngoceh-ngoceh ngomong, Nah. terus si penipu tuh video call-nya ke sini. Ya. Nah, Nanti itu dia ngomong dari belakang, gitu kan? betul. Iya. Jadi dia menggunakan dua handphone, satu video saya, Iya. satu untuk video call si Iya. korban itu. Iya. Awalnya saya juga belum ngerti gitu, Iya. gimana kok bisa sampai segitunya. Bener nih ada video call gitu. Saya bilang ini kan video saya gitu. Akhirnya saya carilah videonya itu, Bu.
samain, ternyata ya memang sama gitu. Itu video lagi apa tuh? Ya lagi di kantor gitu. Oke. Enggak lagi ngobrol, enggak. Kita lihat dulu nih ya. Video call palsu ala-ala ya yang dilakukan melalui dua handphone yang memakai video Mas Heru lagi kegiatan lain ya. Betul. Kita lihat dulu nih pas saat penipu melakukan video call dengan dua handphone. Mukanya manis banget. Iya. Kenapa mulut diam saja tutup aja? Malu buat apa? Inilah. Cantik. Mana ada aku cantik? Abang yang cantik. Ada orang di luar. Siapa? Bentar kok dari tadi. Ada suaranya nggak ada orangnya. Bentar ya. Teman. Lagi. Tuh lihat tuh, dia video call sama rekaman video gue, tuh lihat, tuh kayak begitu. Nah, jadi soalnya kadang-kadang juga korban-korban yang lapor saya suka ngotot. Ya. Nah, Kita Itu video ngeyel. call kok. Ngeyel. Nah, video call kadang-kadang cuma kelihatan hidung ke atas. Nah, itu memang Tapi gitu. dia ngomong. Nunjukin mulut kan. Kadang-kadang bocor ke mulut, tapi Ya ucapan sama itu keluar Beda. tuh beda. Iya, memang Pokoknya gitu. video call itu bertahan dia cuman 1 menit aja. Nggak Kadang nggak Iya. nyampe 1 menit. Iya, sampai iya. 1 menit. 15 detik, Kadang 20 detik. nyampe. Depan, iya. Pokoknya cepet. Karena Oke. kan takut ketahuan. Nah, terus habis itu Ya udah dari situ kok Iya. makin kesini makin banyak Iya. gitu korbannya gitu kan. Ya saya juga bingung, saya nggak harus ngapain nih gitu kan. banyak yang nge-DM tuh. Banyak Oke. yang minta uang balik lah, minta apalah segala macam. Nah akhirnya ada salah satu ibu-ibu itu, dia datang ke kantor, Iya. ke kantor saya. Tapi dia sebelumnya udah emang lapor ke Mabes gitu, diarahkan ke Polda Banten karena saya kan dinas di Banten. Datanglah dia. Nah dari situlah ada mediasi itu. Ya sudah, dia datang tiba-tiba marah-marah, minta uangnya dibalikin, minta tanggung jawab segala macam. Kan dia bilang dijanjikan dipacarin kan. Si Iya. ibu-ibunya itu dipacarin. Ya udah akhirnya dimediasi, dia kumpulkan semua bukti-bukti, saya serahkan tuh. Handphone saya, nomor rekening saya, KTA saya, KTP segala macam gitu kan. Karena kan dia nunjukin nih KTP sama KTA-nya nih. Namanya Yang beda. palsu beda Iya. gitu. KTP-nya juga beda. Karena dia kan Riau domisilinya. Iya. Sedangkan saya kan di Banten. Iya. gitu. Akhirnya setelah diperiksa, dicek, semua bukti yang dia kasih tidak tertuju ke saya. Enggak. Tapi ke sana, ke Riau. Riau. Posisi si nomor handphone itu Oke. sama nomor-nomor rekening itu ada kalau nggak salah 3 apa 4 gitu. Di Riau. Ada yang di Medan, alamatnya itu, ada yang di Riau. Ya. Gitu. Akhirnya dari situ mulailah, dari situ tuh mulai saya, setelah saya nangkep itu, dari situ saya mulai melakukan edukasi. Oke, Mas cari tahu tuh. Cari Akhirnya tahu ketangkep, posisinya si penipu itu ada di di lapas, lapas mana pada saat itu? Bengkalis Riau. Lapas Bengkalis Riau. Betul. Oke. Pada saat itu orangnya ngaku nggak? Awalnya nggak ngaku dia. Setelah kita desak, setelah kita cecer dengan banyak pertanyaan, dan si korban pun saya datangkan gitu kan. Ketahuannya itu pada saat, jadi dari nomor handphone nih ketahuannya Iya. nih. Ada salah satu nomor handphone yang pernah ngehubungin istrinya, dan nomor handphone itu juga pernah ngehubungin salah satu korban. Dari situ dia. Oke, ini kita lihat video waktu dia awal nggak ngaku ya. Betul. Oke. Silakan. Memang itu yang Bapak lakukan. Tapi ya saya mohon maaf. Apalagi ini dikatakan tadi saya chattingan, saya SMS-an. Ya Allah Tuhanku, coba kita cek. Kita lihat punya bukti. Ciri khasnya, ya Allah, aduh, suaramu aja, oh, subhanallah, suara Yang hari ini saya itu udah tidak punya HP, Bu. Iya gini loh Pak, Ya. ciri khas seseorang itu Nah, nggak bawa akan lagi nak, berubah. nak, kali aku salah nak ya, kali kupingku, kalau aku lagi ngeblank ya kali ya, coba dirimu anak ya, itu aja lah. Kali aku lagi Saya dapat keadaan emosi. informasinya. Satu lapas itu pakai foto-foto saya. Iya, kan Satu ya, kamar itu. kalau memang demikian Pak, kalau memang satu kamar, kami di situ Pak bukan, aduh, silakan Pak, saya juga siap untuk Pak, apa Pak, ini, ya bentar, apa ini. nak, maaf ngomong. Nah, Mas, intinya kan saya waktu tahun lalu 2023 juga saya banyak mengungkap ternyata memang banyak penipuan dalam lapas. Betul. Pada saat itu beraneka macam lapas, Betul. ya kan? Dan waktu itu
melalui investigasi tim Lembaga Bantuan UIA, kita sempat mengajukan surat aduan. Akhirnya ditanggapi oleh Dirlapas pada saat itu. Akhirnya 14 orang ditangkap dari berbagai macam lapas dan dipindahin ke Nusa Kambangan. Kita lihat di beritanya nih. Nah, setelah saat itu sempat berkurang penipuan. Ya. Tapi tahun ini berapa bulan terakhir ini Waduh, marah lagi. makin Artinya pengawasan-pengawasan itu mesti diawasi lagi nih. Iya. Walaupun tidak semua penipu itu di dalam lapas. Betul. Cuma Ada kan yang dari di tahun luar. lalu aja kita selidikin itu semua rata-rata di lapas. Betul. Ya. Ini ada korban-korban yang sekarang lapor ke saya lagi. Ya. Ada di Bandung, ada di Jawa Timur. Si target-target si penipunya ini ya. Iya. Nah, ini gimana Mas? Dulu waktu Mas masuk menyelidiki akhirnya dapat penipu di dalam lapas tuh. Iya. Protes gak kan? Gua kemarin sempat, kalau gua aja gua sempat Ya dibilang agak protes, ya protes lah. intimidasi gua gitu kan. Iya, ya protes sih. Cuma saya kesana itu cuma ya memang hanya mau buktikan, ya. Mau membersihkan nama baik saya. Selama ini kan mereka menuduh kalau saya pelakunya, gitu. Saya cuma mau buktikan kalau Iya. saya bukan pelakunya. Iya. Ya dengan cara itu, gitu. Karena pada saat itu saya memang diberikan izin gitu untuk bongkar lah gitu. Salah satu pelakunya gitu. Nah, modus penipuan yang memakai foto Mas Heru tuh awal perkenalannya mereka kenalan dari mana? Kebanyakan lewat Facebook. Mereka mau godain tuh, halo. Awalnya lewat Facebook, tapi kadang memang gini loh. Jadi dulu tuh memang saya sering nge-share foto di Instagram. Setelah saya share di Instagram, jadi beberapa menit langsung pindah nih. Diambil nih sama penipu-penipu itu, di-share lah dia di Facebook. Di akun palsu dia. Di akun palsunya yang pakai foto-foto saya itu. Ya semenit 2 menit ya, ibu-ibunya pada di situ. Yang Ngumpul. bilang, iya, yang ngajak kenalan lah, bilang ganteng lah, apalah. Jadi emang segala banyak macem. si korban-korban emang juga genitan duluan ya kan? Nah, Itu itu. masalahnya. Mereka yang nyari berondong-berondong Mereka ganteng yang nih. duluan. Iya, mereka duluan. Nah, tinggal si penipunya aja tinggal pilih nih. Siapa nih yang mau gue jadiin Cacik, korban? kucup ya. Di DM lah. Di DM. Direspon lah sama ibu itu. Tukeran lah nomor handphone itu. Nah, itu dari nomor handphone Tapi itu. kadang ibu-ibunya duluan yang Yang DM. kegatelan. Ada yang DM kayak ngasih gitu. nomor handphone Nah, ada yang kayak Ada gitu. yang begitu. Kadang ada juga yang si penipunya yang Duluan. cari. Yang Iya. duluan. Oke, dari situ kan kenalan tuh. Ya. Kenalan. Terus? Ya sudah kenalan. Akhirnya tukeran nomor handphone, chatting-chattingan, telepon-teleponan. Nah, dari chatting-chattingan itu kan mereka berkomunikasi intens lah, hampir Iya. setiap hari. Tiap hari. Nah, disitulah si penipu itu memberikan perhatian yang lebih, kasih sayang, gitu kan, segala macam yang dibutuhkan oleh ibu-ibu kan kebanyakan juga korbannya rata-rata single parent ya, yang janda-janda, Sepian. ya, Sepian, ya. sepian kayak gitu. Mereka mendapatkan hal yang mereka cari ya di media Jadi Jadi sosial. polisi ganteng Nah, aja. Padahal kan dia kenal cuma foto doang, Foto Iya, doang. iya. foto bukan Iya. ketemu asli Iya, gitu iya, kan, iya. cuma lewat foto doang gitu Iya. kan. Ya sudah dari situ mereka pacaran, ya dari pacaran itulah mulailah modusnya mau mutasi katanya biar bisa Pindah dekat Nah, ke tugas ke tempat, tugas. tempat tinggal si perempuan. Nah. Kotanya. Ya suruh bayar sekian puluh juta. Iya. Terus entar katanya mau ketemu nih sama si perempuannya ini, tapi minta Minta ongkos. uang. Iya. Buat diongkosin. Udah diongkosin, entar di jalan entah kecelakaan lah, Iya. entah nabrak orang lah, gitu. Iya. Entah kecelakaan atau orang. Entah kecelakaan lah, nabrak orang, minta uang lagi, dan akhirnya nggak jadi datang. Iya. Modusnya banyak, buat anak yang sakit lah, Anaknya orang sakit. tuanya sakit lah. Jadi gitu. rata-rata penipu ini dia mengakunya duda. Betul. Pasti mengakunya duda. Mau dia belum nikah, polisinya ini atau TNI-nya ini diakuin duda. Iya. Karena kan duda itu terus punya anak satu. Nah, Oh, sayang anak ceritanya. sayang anak ceritanya. Jadi modusnya itu dia Menarik selalu simpati ya. Betul. Anak saya mau ulang tahun tapi saya lagi nggak punya duit, dia mau minta sepeda. Kasihanlah perempuannya ini. Ini cerita dari para Oke. korban. Nah, sampai ada foto-foto yang meyakinkan korban. Ini ada yang diedit ya. Ya. Ini jadi ceritanya bilangnya apa nih? Ya kecelakaan. Dia bilangnya nabrak orang ya. Ya ini nabrak orang, ya inilah fotonya dikirim. Ya, padahal ini ada foto orang sakit. Ya. Foto masnya diedit di sebelah Diedit, situ ya. Iya betul. Gila nih codot-codot nih Ya, ini kan goblok-goblok dia bener sakit tuh pinter-pinter banget. kakinya, masa saya tekannya kan Iya. nggak mungkin. Iya. Oke. Dan ini juga ada pengakuan, ini ibu-ibu yang ngaku apa nih? Ya itu korban juga Korban. dia. Ngaku bahwa Iya pacaran, tapi sama dia- Heru palsu. Oke, ini cerita sama Mas ya Heru Mas ya. Yain. Ya. Ya. Iya, kita lihat ya. Nih, buat mama, disimak nih baik-baik nih cerita salah satu korban penipuan.
Si ibunya ini tahu nih kalau pacar yang dia kenal di media sosial itu napi, tapi ditanggepin, diladenin berbulan-bulan hingga uangnya ludes. Memangnya saya niatnya benar-benar tulus kak, bahwa dia tahu sebenarnya dia tuh di dalam hidupnya di dalam LPE. Niatnya dari awal memang benar-benar tulus aku sama dia. Setiap minta bantuan ini itu pasti aku bantu. Iya kak, sampai uang makan setiap minggunya aja mesti dia. Aku jatah kak, itu setiap minggunya itu mesti aku kak. Kalau emang laki-laki mau beneran, sekarang takut kak. Menurut kayak trauma. Orang tua pun dia kemarin sempat telepon PT sama orang tua nembong kayak gitu. Malunya di situ kak. Pas kemarin nemuin nomor Pak Heru, tapi kenapa saya nanya-nanya kok jadi diblokir gitu? Maaf, makanya saya tanya, ibu kenal saya di mana? Kan saya udah tanya, ibu kenal saya di mana? Di mana? Dulu kenal sama Pak Heru itu di Facebook, tapi nggak tahu ya. Nah, saya ini tidak pernah punya akun Facebook. Saya nggak main Facebook. Memang foto-foto saya banyak nyebar di Facebook. Foto-foto saya banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan. Oke, polisi siapa lagi mas? Teman-teman yang pernah dipakai untuk nipu? Saya yang sebenarnya Gimana, yang paling tahu gitu kan. Jadi itu atas nama Romi Indra. Itu memang paling banyak itu di Facebook, di TikTok itu Romi Indra. Kita lihat ya fotonya. Ya. Oke. Romi Indra Setiawan. Dia kerja di mana? Polda Lampung. Sering dipakai fotonya buat nipu. Paling sering. Padahal bukan dia kan. Bukan dia. Kemudian Rahmat Martin. Di mana dia? Dia Polda Aceh. Oke, kita Paling lihat banyak lagi. juga. Terus? Kedua Abdul Kadir. Itu dia di Riau. Di Riau. Terus kemudian ada Pak Ripal juga, Kapolsek dia. Dia di Riau juga. Kapolsek dipakai foto. Dipakai juga. Gila tuh penipu nekat banget pakai muka Kapolsek. Ada yang ini juga Kabid Propam Polda Aceh. Kabid Propam Polda Kabid Aceh. Propam Dipakai mukanya. Pakai mukanya. Kalau yang itu kita pernah Bongkar bongkar. kita. Ya. Jadi Ada saya ketahuan video muka juga. aslinya. Awal. Yang Oke, coba kita cerita dulu yang mana nih? Siapa sih yang orangnya yang aslinya kelihatan muka dia ada di lapas itu akunnya siapa? Yang Pak Arif. Oh, Pak Arif. Pak Arif. Kenapa ya Pak Arif? Intinya apa intinya? Dia di dalam lapas juga pelakunya. Lapas mana waktu itu? Wah, kurang tahu ya. Jadi dia live. Iya. Dia live. Dia live di situ. Akhirnya saya masuklah ke situ. Ke room live-nya live-nya dia, yang gitu. Codot ini. Karena Yang masih saya cewek. live-in juga. Iya, saya live-in di TikTok saya kan rame nih pada rame. masuk ke situ. Jadi followers ini pada masuk pada sana masuk semua, ke dia bilang situ. codot. Paniklah dia. Panik dia. Setelah dia panik, kan dia tadinya pakai green screen gitu ya. Green screen, foto pakai gitu, efek terus foto. gitu. Oh efek ya biar nggak kelihatan Ah. belakangnya. Ya. Pada saat dia panik, nggak sengaja kelihatan lah. Efeknya hilang lah. Efeknya hilang. Ganti kelihatan lah dia Dan ada di. Fotonya Nah ini. Tapi kayaknya ada mukanya deh, pernah deh. ada yang ada mukanya. Yang mana yang ada mukanya? Nah ini akun ini yang dipakai fotonya. Iya. Nah ini yang aslinya, yang ada Iya, di iya. dalam situ. Lapas. Oke. Ada. Nanti Oke. kirim. Kasih ya. Iya, Cari ya. nanti Iya, nanti. yang Ini mukanya. nih, kita lihat nih fotonya nih. Nggak sengaja, jadi dia liatin temennya. Kalian tahu nggak itu di mana? Dalam lapas. Kalian perhatiin video ini ya. Bukan asli itu. Di mana itu? Ada yang pakai sempak pula. Ngapain nggak pakai tempat itu? Screenshot lah. Nah, ini nih, lihat Pak, situasinya. Kalian kalau misalnya itu lihat, ini di mana coba? Mereka mendapatkan fasilitas itu ya dari hasil nipu emak-emak, ibu-ibu biar bisa hidup enak. Ini yang selama ini akun Arif yang atas nama Arif yang pakai foto-foto bapak Arif itu. Ya ini aslinya begini dia. Jadi dia lupa nggak pakai green screen. Nah, itu ada semuanya. Oke. Dan intinya adalah Mas, sampai sekarang makin bertambah apa nggak di tahun ini? Ya kalau dibilang bertambah sih iya ya kayaknya. Dan ini nggak akan pernah selesai. Kalau Nggak akan. apa? Jadi gini loh. Saya kan sering live di TikTok saya itu setiap hari, hampir setiap hari saya meluangkan waktu untuk live. untuk edukasi penting Betul, ya. betul. Iya. Jadi intinya sih ya memang dari perempuannya nih. Iya. Sekarang kita mau berantas si codot-codot itu gimana kalau memang si Iya, lo perempuannya juga gatel. masih menanggapi lah dia ini, apalagi sampai tukeran nomor handphone. Saya kan di live saya melarang buat tukeran nomor handphone, sampai saya sempat bilang saya mengharamkan kalian untuk tukeran nomor handphone karena di situ sumber masalahnya dari nomor handphone itu. Kalau kalian nggak sampai tukeran nomor handphone, nggak akan terjadi yang namanya penipuan. Iya. Itu dari nomor handphone itu sebenarnya. Jadi kan dari nomor handphone itu kan ada komunikasi. Disitulah si codot-codot itu memberikan kasih sayang dan perhatian tiap hari. Perempuan mana yang nggak istilahnya? Karena mereka kan kalau udah kayak gitu nggak pakai logika, tapi pakai perasaan.
Itu nggak akan selesai kalau misalnya masih seperti itu. Makanya di lab saya sering memberikan edukasi itu biar mereka ngerti dan paham. Akun Codot tuh seperti ini loh. Kalau akun Mas apa? Biar orang lihat nih. Heru Drex. Heru Drex. Iya. Kalau akunnya Madam? Sunshine Madam. Sunshine Madam. Ya. Jadi Nanti. sebetulnya kita harus saling bekerja sama. Iya. Kita butuhkan lebih banyak lagi orang-orang seperti kita untuk mengedukasi bahwa modus penipuan ini makin banyak, makin parah. Makin parah. Udah banyak juga, ada unit TKW Hong Kong, Iya. ada Fedawn official yang dari Bunda V. Itu Bunda V. Dan kita butuh lagi buat semua orang mengedukasi ini biar ruang gerak penipu ini makin sempit. Betul. Dan ya jangan segan-segan untuk kasih tahu teman-teman lo, edukasi ke wanita-wanita ini jangan gampang dirayu sama orang dari sosmed yang lo video call aja nggak pernah gitu. Jadi di setiap live saya itu saya selalu bilang ini, kita sesama perempuan, oke? Kalian sudah dengar nih dari room live saya. Saya ini selalu memberitahukan bagaimana cara-cara akun palsu, gitu kan? Bekerja itu seperti apa, modusnya seperti apa, selalu aku kasih tahu. Dan selalu aku tuh menghimbau gitu loh. Kalian yang udah nonton di live saya ini, minta tolong disebarkan. Jangan berhenti cuman ke kalian saja. Kalau punya saudara atau kita punya ibu atau punya nenek yang masih bermain sosial media, coba minta tolong disebarkan. Karena korbannya juga sampai nenek-nenek umur 78 tahun. Ada. Saya juga kemarin baru menyadarkan beberapa bulan lalu seorang nenek-nenek ya. Dia tinggal di Amerika. Orang Indonesia. Ketipu sama dia nyamar jadi tentara Amerika palsu. Kalau ini diduga penipunya scammer Afrika. Ya. Iya kan? Dia udah 6 tahun ngasih duit terus. Sampai ratusan juta. Akhirnya saya sadarkan, anaknya minta tolong ke saya. Kan jadi intinya gitu, sampai ada yang parahnya seorang ibu udah oma meninggal. Ya, sama suaminya juga akhirnya cerai, berantem. Sampai dia meninggal dia masih percaya bahwa Codot itu adalah orang asli. Sampai dia ninggalin suaminya. Sampai dia meninggal masih dia percaya. Oke. Kan ini kan kacau. Iya, parah ya. Ada satu kali di live-nya Pak Heru, kita gabung nih. Saya, Pak Heru. Kita berdua ya, waktu itu cuman kita berdua. Ada salah satu korban, tapi yang naik ini bukan korbannya. Tapi suaminya. Naik di roomnya Pak Heru ini. Terus dia bilang, Pak, ini istri saya ketipu sama akun polisi atas nama Sahir Ajuy Official. Nah, saya ini kan follow akun-akun asli nih yang ketipu. Yang aslinya kan saya follow nih semua. Saya share, Bang, cepetan Bang ke roomnya Bang Heru. Ada korbannya Abang gitu. Naiklah yang asli. Ya. Si perempuan ini nggak mau ngomong. Takut dia. Takut dia ngomong. Yang ngomong ini lakinya. Suaminya. Datanglah si yang asli ini, Bang Sahir ini naik. Ada apa? Kenapa gitu kan? Ini ada korbannya akunnya Abang gitu. Nah, ini suaminya. Suaminya ini ngamuk sama yang asli, sama Bang Sahir asli ini, ya kan? Bingung dong kan? Bang Sahir, kenapa? Itu bukan saya. Jadi dijelasin tetap gitu loh. Masih ngotot. Nah, ternyata suaminya ini hampir bikin istrinya itu opnam. Karena dipukulin. Hari itu juga ngomong cepetan sampai dikerasin. Sampai handphonenya dibanting. Kita denger. Saya baru beli handphone buat istri saya ini 6 bulan. Sudah saya martil handphonenya. Hari itu. Ada rekamannya? Rekamannya ada di live di sih. live waktu itu. Jadi nggak ini. Tapi memang hari itu memang benar-benar ini bukti gitu loh. Jadi kenapa suaminya sampai marah itu karena begini. Suaminya tidur di dalam kamar. Istrinya ini video callan sama Codot di ruang tamu. Suaminya dengar. Ini istri saya ini lagi video callan sama siapa? Padahal udah tua. Udah tua. Nah, udah gitu keluarlah suaminya. Nangkeplah. Si istrinya ini lagi video callan sama Sahir Ajuy. Polisi palsu lah. Iya, sama Codotnya itu. Sama Codot ini, tapi kan pakai mukanya si Bang Sahir gitu loh. Sasarannya ya Bang Sahir. Yang asli yang dimarahin. asli. Tapi akhirnya apa endingnya tuh? Ya sadar Ya sih, sadar. ngerti, paham. Suaminya paham akhirnya.
Tapi pertama ngotot. Karena amang awalnya si istrinya nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong istrinya Nggak mau itu. ngomong. Sampai kan Akhirnya udah setelah nangis-nangis setelah istrinya. ditekan sama suaminya, akhirnya dia ngomong. Akhirnya dia ngomong gitu. Dari situ dijelaskan sama Bang Sahirnya. Akhirnya alhamdulillah si suaminya juga ngerti. Suaminya paham. ngerti akhirnya. Kapan-kapan kita harus live bareng kali ya. Boleh. Bisa, Iya, iya, bisa. biar- Bang Moya coba lihat deh part 1. Ada tulisan part 1. Sebenarnya ada part 2-nya cuma dihapus sama TikTok. Coba Nah, lihat VT. part 1 ya? Iya, yang part 1 itu coba. Dicintai online oleh Ah. cewek-cewek, mak-mak, nenek-nenek. Ya. Pas sudah tahu ini Ah. aslinya. Nah, itu aslinya tuh yang aku buat. Nih kita lihat video realita dengan hayalan ya. Iya. Jadi ada foto-foto polisi yang dipakai buat nipu, tapi kita akan tampilkan juga muka-muka Aslinya nih. aslinya si Aslinya. penipu itu ya. Betul. Iya. Bumi langit, bro. Mereka bisa akhirnya berani asli itu juga ceritanya. Iya, karena dari korbannya. Jadi ada satu korban yang di akun Pak Arif itu dia kan memeras nih ceritanya kan. Dia memeras si korban. Terus minta duitnya udah sampai 60 juta. Karena kan mereka buka-bukaan gitu kan. Terus pas mau minta uang lagi, si korban ini sudah komunikasi nih dengan saya nih di live nih. Terus saya bilang, itu Codot, please stop kasih uang. Nah, korbannya itu Codot ini menghubungi lagi sama korban, minta duit lagi gitu. Si korbannya bilang, tunjukin wajahmu yang asli baru saya kirim uang. Oh, biar dia mau. Nah, dia tunjukin lah wajahnya yang asli gitu. Akhirnya di screenshot sama dia, langsung diblokir Dari sama korbannya. Dari foto-foto tadi berapa orang yang berhasil ditangkap? Dari foto tadi yang Yang itu aja yang saya kemarin nangkep yang di Pak Heru itu yang di Bengkalis di itu. Bengkalis. Terus yang kita buka wajahnya itu yang pakai foto Pak Arif itu kan dia memang di dalam lapas. Iya, iya. Jadi cuman kebongkar karena waktu dia live itu dia nggak sempat efeknya tuh belum siap gitu loh untuk pasang foto Pak Arif yang asli. Nah, kesorot lah mereka di dalam penjara. Masalahnya gini loh, Mas Uya. Kita gimana mau nangkap? Ini korbannya nggak ada yang mau Korbannya nggak ada yang mau lapor. Nah, itu dia. Nah, Nggak ada yang mau Nggak mau lapor, melapor. takut dia itu. artinya kan sekarang penipu-penipu ini kan yang kita sinyalir kan ada 2 nih. Iya. 3 sebetulnya. Penipu yang di dalam lapas, Ada yang di luar. penipu yang di luar lapas yang mungkin belajar dari dalam lapas, Ya. perolahan ilmu yang keluar, sama ada biang nih penipu-penipu Afrika, Nah, iya. Nigeria dan kawan-kawan yang masuk ke Indonesia, ada yang benar bisnis, tapi ada yang nipu. Ada yang nipu. Artinya berarti kan ini harus disikapi sama Dirjen Imigrasi. Ya. Ya, bagaimana nih mereka-mereka yang masuk ke sini untuk nipu, ya. Terus Kemenkumham berarti, khususnya di Dirlapas, ya. Tolong dong, tahun lalu waktu saya bongkar ini sempat hilang dan bukan hilang berkurang. Tapi ini banyak lagi. Susah orang kalau misalnya masuk, kita bicara dalam lapas dulu ya. Masuk ke lapas yang tadinya cuma nyolong ayam, di dalam belajar nipu, di luar jadi penipu kelas kakap. Iya kan? Dan yang ditipu penipu-penipu ini nggak kenal belas kasihan. Enggak. Tapi ada banyak, ada pernah beberapa yang mantan napi, atau juga pernah ada yang napi masih di dalam gitu. Cuman mereka memang kan diam-diam gitu. Iya. Cerita bagaimana cara kerja mereka di dalam. Ya, banyak cerita juga. ke kita. Iya, cerita ke kita di live Gimana itu. cara mereka itu menipu. Karena ada modus lain cewek juga, ada korban-korban cowok-cowok. Dari micat-micat palsu. Ya. Iya. Jadi mereka pakai foto-foto cewek, cerita open BO. Nanti open BO, nanti disuruh bayar bookingan hotel, DP dulu, ada jaminan keamanan, jaminan kesehatan. Hati-hati. Nanti kadang-kadang juga disuruh foto, screenshot, video call, nanti diancam buat nyebarin foto itu ke istrinya. Jadi korban bukan hanya cewek aja, cowok juga ada. Cuman kalau kelas micet, kelasnya
Ya. Kelas uangnya nggak segede yang Nah, cewek-cewek iya ini. benar. Nggak sebesar ini. Soalnya jutaan gitu. Puluhan juta bahkan ratusan juta. Gitu. Oke, nanti kapan kita bongkar soal Open BOM Chat ya? Kalau ada yang mau ngobrol di sini juga boleh. Nanti kita jadi narasumber ya. Oke, nah sekarang intinya sampai sekarang masih tetap aktif mengedukasi ini. Masih setiap hari. Masih banyak korban-korban yang Banyak. jadi korban polisi palsu? Banyak. Banyak. Oke, sekarang polisi yang setahun terakhir ini masih sering dipakai fotonya siapa aja? Kalau Mas Edo kan edukasi nih. Iya. Iya. Iya kan? Saya juga masih. Pokoknya yang foto-foto paling- juga Iya. masih. Iya. Yang paling banyak sekarang itu Rahmat Martin, Iya. Romi Indra Setiawan, Abdul Qadir, Sahir Ajui official itu, terus sama yang sekarang ada TNI, dia masih muda, Muhlis namanya, dia dinas di Manado. Banyak kok. Banyak Maksudnya kita banget. kalau misalnya ada, Pak ini akunnya, ini saya cari nih yang aslinya nih. Iya. Saya cari biar ada Cari. konfirmasi nih dari Iya, yang iya, aslinya. iya, iya. Kan kasihan juga gitu dia. Jadi di TikTok saya itu saya selalu merepost akun-akun yang asli. Jadi ketika ada korban bertanya gitu loh, Madam ini asli nggak? Gitu. Aku bilang itu palsu. Lihat yang asli itu ada di repostan saya, karena semua repostan itu adalah yang asli. Kalau yang palsu pasti saya stitch akunnya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau yang palsu pasti saya stitch, tapi kalau yang asli saya repost. Oke, modus berubah nggak sekarang? Modusnya banyak, tapi sebenarnya ada yang Apa yang ada yang berkembang? berubah, ada juga yang Ya sama aja biar sebenarnya cuma ya berkembangnya nggak jauh beda Nggak gitu. jauh beda. Soalnya kemarin tahun lalu sempat ada seorang istri polisi datang ke sini. Nah. Udah ibu ya, suaminya mau pensiun tahun kemarin. Udah mau pensiun, dia tertipu oleh polisi palsu yang mengaku kerja di Polda Papua. Modusnya adalah razia handphone. Iya, sama. Tiba-tiba ketemu foto mereka yang Iya, tidak senonoh, lagi, jadi iya. foto ibu tidak senonoh, Sama gitu. diperas lah, nanti ada propam palsu, Iya. ada Wartawan wartawan palsu. palsu, Iya. terus nanti mereka mau nyamperin ibu itu, nanti Iya. di bandara dibilang mukulin Betul. orang. Sama modusnya Intinya begitu. bersama. Dan ini Sama. ketipu istri polisi. Ya. Dan hati-hati, bukan hanya itu, korban sampai lulusan S3 aja kena tipu. Ada. Notaris kena tipu. Ada. Dokter kena tipu. Tapi ada gini, ada satu modus juga. Ini yang harus memang yang perlu tahu gitu. Si Codot ini akan memberitahu akun yang asli. Jadi seperti Heru. Jadi waktu itu memang ini modus barunya nih. Modus Iya, baru iya. ini pasien saya nih ceritanya. Ini modus baru nih, karena Iya, mereka udah baru. mulai bingung nih. Iya, ya. Udah banyak, ada orang yang tahu ya. Ah, jadi gini, si Codot ini akan memberitahu akun yang asli. Jadi Heru ini kan Ini kebetulan dia pakai foto saya nih, Iya. Codotnya pakai nih. Heru nih. Jadi si korban ini dia tahu nih Heru ini dekat sama saya. Jadi kemana-mana kalau Heru ke Jakarta pasti Kak temenin gitu. Oke gitu. Jadi pergi nih kita berdua. Udah gitu si Codot ini akan kasih tahu gitu. Ini akun saya yang satunya lagi live gitu. Jadi Dia ngasih nunjukin tahu akun yang asli. Akunnya Pak Heru, kebetulan dia pakai fotonya Pak Heru kan gitu. Ini saya lagi live, saya mau pergi ke Jakarta sama Madam, kata dia gitu kan. Saya mau pergi ke Jakarta sama Madam, tapi saya nggak punya ongkos. Jadi sama si korban ini, karena dia tahu Heru mau ke Jakarta nggak ada ongkos, ditransfer lah ini ongkos. Diongkosin tuh. Diongkosin ceritanya nih. Udah gitu, waktu itu kita berdua sempat pergi beli sepatu. Beli sepatu, sama si Codot ini bilang, Bunda, ini ayah kan mau beli sepatu, nggak mungkin lah ayah minta sama Madam gitu kan, beli sepatunya yang murah gitu. Sama bundanya nih ditransfer 2.500.000 buat beli sepatu. Jadi ngikutin account lo ya Mas? Ngikutin, jadi Codotnya Ya kita mantau, live juga korbannya ada. mantau. Kalau kita lagi live itu ada dia ngikut. Korbannya mantau, Codotnya juga mantau, Iya. sama-sama. Nah, si Codot ini bakal kasih tahu sama si bundanya ini, sama si korban ini, kamu jangan typing yang aneh-aneh ya di room saya. Nonton Anggap aja aja gitu. nggak tahu apa-apa. Iya, Nanti iya. banyak ini apa Ngerti. followersnya ini gitu. Followers saya ini kan kamu tahu sendiri gitu. Jadi nggak usah typing apa-apa. Lama-lama dia curiga nih bundanya ini. Dia DM ke saya, Madam, sebenarnya Pak Heru itu ada istri apa enggak? Gitu kan? Dia tanya nih, kenapa gitu kan? Iya soalnya saya ini pacaran sama Pak Heru. Hah? Pacaran? Kaget dong, Iya, gitu iya, kan? Sejak kapan Pak Heru pacaran sama kamu? Gitu. Iya. Ih, orang udah lama kok, udah ada jalan berapa bulan, kata dia gitu.
Kemarin aja sampai token listrik aja dia minta sama Iya. saya. Saya lagi live. Betul emang saya lagi live. Listrik. Token listrik saya bunyi. Listriknya bunyi. Titit. Saya bilang sebentar Terus ya. dia bilang, "Kak, sebentar Saya mau ya." ini dulu nih, mau Ngisi, ngisi ya. token Ngisi token listrik. nih, mau mati. Sampai token listrik aja ini Codot tahu. Oh, jadi dia update ya? Iya, jadi dia minta uang tuh buat bayarin token listrik 500.000 dia minta sama saya. Padahal lo live tuh lo edukasi kan? Iya, Kita cuma memang berdua, bunyi. Cuma kan bunyi. takut mati, saya langsung isi. Dia bilang gini, "Kak, tunggu ya Kak, ini token gue mau habis nih, mau mati nih lampu gue mau ngisi dulu." Turunlah dia gitu, lagi live gitu kan. Gila saya ngisi itu. Nah, ngisi dia. Terus ada lagi di VT-nya itu ditransfer itu. Ditransfer itu. Minta buat token listrik itu Minta dia token listrik. 200.000. Terus besoknya dia pasang VT lagi. Dia beli lemari bapak-bapak. Kasihan saya beli Kasihan lemari. gitu loh, kan beli Kasihan lemari. saya belilah daripada dia ngangkut-ngangkut gitu. Saya belilah. Ya saya share gitu kan. Di share di TikTok-nya. Itu juga di VT-nya. diminta uangnya dibalik Enggak, saya kan tadi kasihan tuh sama bapak-bapak Lemari. beli lemari, ditransfer balik sama bunda. Iya, ditransfer. Gila ya. Memang dia update gitu, Nah. ngikutin kegiatan saya. Iya. Gitu. Berapa bulan terakhir ini Mas Heru dan Madam mencoba menginvestigasi lagi nggak? Mereka itu siapa-siapa aja terduga penipu ini? Ya kemarin sih terakhir ya emang yang di luar ya. Yang di luar. Dia di luar. Dia mengakui, dia akui kalau dia tapi dia mantan napi. Mantan api. Dia di luar tapi masih melakukan itu. Dia udah di luar. Akhirnya kan itu kan pendidikannya akhirnya orang jadi pinter di dalam, pinter nipu gitu kan. Betul. Itu. Terus ada satu yang masih tanda tanya tuh gini, ada satu lagi modusnya dia ini memakai VT anggota BRIMOB atau tentara-tentara yang pakai helm, Yang nggak pokoknya nggak nunjukin kelihatan muka ya? mukanya. Iya. Nah, ketika dia live, dia pakai wajahnya sendiri, Bang Uya. Jadi ini dia menunjukkan wajahnya sendiri, jadi seakan-akan dia memang asli polisi. Jadi korbannya ini percaya, tapi dia di luar. Ada video foto. Fotonya ada, Akunnya tapi ada, saya tahu sering mantau kita. videonya kayaknya ada deh sama saya nanti. Ada. Nanti Coba dicari. kita- Ada videonya Ada videonya Kita kan? putar Aku ya. kirim kan? Ada. Ya, tunggu dulu. Hasil keringat. Gitu-gitu pun, yang kayak gitu-gituan pun keringat juga ya. Enggak lo maksudnya kerja. HP apa nih? Ini HP lempar anjing. Coba lempar. Jadi sama ada, akunnya ada. ah, Jadi dia live sama pakai muka asli. pakai muka asli. Tapi dia foto-foto profilnya itu BRIMOB. BRIMOB, Seorang foto-foto BRIMOB. anggota BRIMOB. Banyak korban udah nih. Banyak. Banyak itu karena udah dia ada kan yang dia live laporan. langsung. Live langsung. Di situ semua perempuan. Ada. Tapi nggak memberikan edukasi ya begitu, rayuan gombal kayak gitu. Rayuan gombal. Nah, ada satu video yang saya tangkap. Memang saya udah record nih. Jadi udah dibilangin apa namanya, kamu anggota dari mana gini-gini kan, nggak bisa jawab dia. Pokoknya kita cecer terus nggak bisa jawab. Terus ada satu yang kita record, kebetulan dia lagi komanan sama perempuan. Terus dia bilang gini, ini hasil dari TikTok nih, handphone lempar anjing, tapi dia nunjukinnya yang iPhone. Yang iPhone dia tunjuk, ini hasil dari TikTok. Nih lihat ini. Ada videonya, ada di record sama saya. Jadi dia nunjukin hasilnya. Jadi sekarang orang udah mulai berani nipu dengan muka asli. Nunjukin muka asli. Dan nggak ketangkap sekarang. Enggak. Terus korbannya ini TKW dari Singapura. Saya udah DM. Minta tolong semua follower saya DM ke dia ini. Dia DM saya nih, perempuan nih, Madam gini. Iya. Saya nasehatin, dia itu palsu. Dia cuma pakai VT ini. Enggak lah, dia tuh asli kok, orang mukanya asli katanya dia gitu. Nah itu kadang-kadang banyak orang yang ngotot. Ngeyel ya. Ngeyel. Terus terang Mas ya Mbak ya. Saya setiap hari tuh minimal 15 orang. Bisa pernah saya sehari 100 orang yang curhat bahwa saya kayaknya kena tipu. Ada yang bilang gini, Mas, menurut Mas ini penipuan bukan? Udah gue bilang penipuan, tapi kok kayaknya enggak. Akhirnya tuh Mas, misalnya kena tipu nih, udah gue ajarin, terus itu bilang, Mas, tolong gimana cara bikin duit saya balik? Gue udah jawabnya satu, nggak bisa. Ikhlasin aja, marah-marah. Oh, Mas Uga dasar nggak mau bantu orang ini. Sekarang gue gimana kan udah gue edukasi dari berapa tahun ini, terus lu minta tolong gue balikin, emang gue siapa Iya, gitu. bener. Iya kan? Memang rata-rata gitu, dia minta pengen uangnya balik. Nggak bisa. Nggak bisa lah. Mustahil.
Tapi yang perempuan yang dari Singapura ini udah dinasehatin kan, Hmm. itu penipu. Enggak kok dia asli gini-gini. Mendingan saya kasih. Dia baru transfer duit 18 juta buat jajan si yang tadi yang nunjukin wajah asli ini. Besoknya dia bilang, saya juga besok mau kirim buat beli drone, katanya si masnya itu katanya. Mendingan saya kasih sama dia kan asli. Ya udah, kalau kamu nanti ketipu jangan cari saya. Udah digituin. Udah, silakan. Ah, kau cuman jealous aja katanya. Ini nanti kamu. Begitu, nanti kitanya yang kena. Ya udah nggak apa-apa, ini kan udah. Nah, udah edukasi. Ya udah, aku bilang, Mbak, sekarang kamu saya blok karena apa? Cukup satu kali saya kasih tahu. Kalau nggak bisa ya udah, silakan, itu urusan kamu. Gitu. Mau ketipu mau apa, bukan urusan saya lagi. Udah. Nah, Kalau di saya sih gini, kalau misalnya memang ada minta bantuan saya, ya saya arahkan. Cara melapornya itu seperti apa. Saya kasih tahu gitu. Di VT saya juga di TikTok itu udah saya jelaskan, ini cara lapornya itu seperti ini ada gitu. Ya silahkan gitu loh. Karena kalau misalnya saya bantu semua, nggak sanggup. Nggak bisa. Nggak sanggup. Kalau gitu. akhirnya tahun lalu saya sempat intensif ya membantu ini, saya berbulan-bulan waktu saya habiskan karena menurut saya habis itu cukup. Edukasinya cukup. Kan saya juga punya kerjaan yang lain, betul nggak sih? Betul. Ada hal lain yang bisa edukasi lain gitu kan. Iyalah, kita jangan pernah lelah ya. Kayak sekarang intinya gini lah, contohnya kurang lebih gitu kan. Kayak saya gitu kan, buat konten begini. Yang nonton paling berapa sih gitu kan? Dibanding gue bikin prank, hipnotis gitu kan. Dan kebanyakan justru gue kalau konten-konten yang kita membela keadilan, Mas. Kita lihat di YouTube ya. Nih, lihat kebanyakan ada dolar kuning. Artinya nggak ada iklannya kuning. Tuh kalau yang intinya ringan-ringan baru hijau, di kuning. Kuning artinya nggak ada pemasukan di YouTube. Ya contohnya juga kayak misalnya kemarin kita sempat bikin konten modus penipuan juga ya kan. Konten modus penipuan. Kita lihat nih. Revenue $2. $2 tuh artinya berapa? Kali 16.000. Kali 16.000. 2,8. Ya 40.000. Ini biaya editannya berapa ya kan? Kadang-kadang, tapi kan kenanya tanggung jawab kita. Senyum dia. Iya. Jadi lo potong gaji lo. Senyum dia. Iya. Tapi nggak apa, kita jangan pernah. Justru gue tertarik kapan-kapan kita live TikTok bareng ya. Jadi gitu. Seru sih kalau misalnya sebenarnya. Live terus ada korban yang ketipu sama akun ini, kita panggil tuh yang asli. Kita panggil tuh yang asli gitu. Tapi pernah begini loh Mas Uya. Satu kali di roomnya Romi. Terus ada akun palsunya namanya Taufik. Ini pakai polisinya namanya Taufik juga. Nah, akun palsunya ini naik nih di roomnya si Romi. Ku share ke aslinya si Taufik ini. Aku bilang, Dek, cepetan datang, Dek, cepetan datang. Masuklah yang asli ini. Jadi barengan. Ada dua Taufik. Iya. Si Taufik yang asli ini on cam. Terus tapi yang satu cuma foto doang. Yang satu cuma foto doang. Dan nggak mau ngomong. Terus dia bilang, loh, iki sopo, kata si Taufik ini. Nah, saya ini siapa kalau ada yang ini, gitu kan. Akhirnya, nggak lama dia buka. Dia buka, terus dia cuma bilang, Pak Taufik, saya cuma ngefans. Tapi dia udah nipu. Tapi yang paling kejam, penipu yang selama ini yang saya tangani dari korbannya itu, yang pakai foto Pak Arif dan Taufik. Apa kejamnya? Memeras para korban sampai rasanya mau mereka. Karena ketakutan, ada foto-foto video call. Artinya modusnya adalah nanti yang kejam adalah kalian udah dipacarin di online, nanti ayo dong buka apa, tapi yang cowok kan nggak ngeliatin muka, di screenshot, direkam, nanti muka kalian kan ada foto. Ini sampai korbannya tuh menangis-nangis sampai ketakutan ke saya gitu kan. Terus aku arahin dia ke ke Polda Bali. Dia sudah melapor. Banyak ibu-ibu udah tua kan? Banyak udah tua. Bayangin lo ibu-ibu udah tua mau video nggak sono. Tapi nggak begini loh, Mas. Ibu-ibu yang udah tua ini, mereka malah bilang gini. Setelah mereka tahu yang aslinya yang mana. Iya. Jadi mereka tahu kayak Pak Heru, Pak Romi, Taufik katakan. Kan mereka ngomongnya kan kejam. Kayak Bang Martin yang Rahmat Martin. Mereka ngomongnya kejam. Nenek-nenek gini-gini kan. Korban-korban yang udah tua ini tahu nggak bilang apa?
enakan sama yang palsu katanya. Yang aslinya ini kasar ngomongnya, sama yang asli ditemenin sampai Jahat-jahat. subuh. Iya. Jadi mereka masih tetap Iya. bilang ya. Ini banget. Ya, karena mereka kan ada tujuan. Iya. Uang. Iyalah, pasti Iya kan? dimanis-manisin ya. Iya, iya. Tapi ibu-ibu ini menikmati. Nikmati. Ada yang ngomong gitu. Jadi dia menikmati desahannya. Menikmati Ada dia. baperannya itu. Iya. Menikmati. Jadi sulit. Bunda udah makan. Nah, Bunda udah sholat belum? Hah? Iya, iya. Gitu kan? Bunda iya Bunda benar. lagi apa? Lagi apa? Iya. Emang. Dulu ada waktu di lab saya dia cerita gitu sampai lupa sampai ada ini cerita lucunya. Jadi dia lagi boker. Roh ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Dia lagi boker, telepon-teleponan sama codot sampai lupa nggak cebok, sampai kering tuh. Iya, iya, iya. Saking bucinnya, Iya. sampai lupa dia. Jadi lagi boker ya udah pakai aja celananya. Setelah selesai teleponan baru inget dia habis selesai boker. Ya, belum cebok. Sampai kering. Iya, iya, iya. Sampai segitunya. Sampai taker, air kering. Iya, sampai segitunya. Kalau udah emang udah bucin ya udah Oke, susah. artinya kan kalau selama pemerintah kita belum bisa mengambil peran memberantas penipuan ini, karena mungkin menurut saya Menkominfo juga harus turut serta. Iya, Nah, dikatakan betul. ini kan Karena kan telepon-telepon, online, iya. handphone nomor-nomor ini kok bisa dipunyai. Padahal dulu udah ada peraturan bahwa satu harus pakai KTP, orang pakai satu KTP. Iya, satu KTP, satu nomor handphone. Iya. Tapi kok sekarang bisa kebobolan? Gimana caranya juga orang nih perbankan Iya. bisa bikin rekening buat dipakai nipu? Nah, itu. Iya kan? Nah, itu artinya ini PR-nya banyak. Pemerintah harus turun tangan. Jadi kalau sampai yang sekarang DPR sekarang juga belum bisa menuntaskan kasus ini, nanti saya jadi DPR saya akan tuntaskan. Amin, kasus amin. ini. Amin. Saya belum dilantik soalnya. Oh iya, amin, Iya, amin, iya, amin, iya. amin. Nanti kalau Kita doain ya. gue Amin. urusan sama polisi nih. Amin, amin. Iya, iya, iya. Ya udah intinya itu kan. Iya. Nah, sekarang untuk ngelapor deh. Kalau udah orang mau ngelapor kan banyak yang akhirnya malu buat ngelapor. Malu buat Caranya gimana, Mas? Ya kalau kemarin sih ya saya arahin ya. Caranya seperti apa. Kalian ya bawa-bawa aja semua alat buktinya. Kayak nomor handphone, bukti nomor rekening, akun Facebooknya gitu kan. Dibawa semua alat atau bukti chattingan. ada chattingannya, screenshot semua. Kalian print boleh lebih bagus. Datang ke SPKT, silahkan laporkan. Nanti di situ dari SPKT kan nanti diarahkan nih. Kemana nih? Iya. Silakan gitu. Di TikTok saya juga udah saya share jelas. Nah, Cara melapornya itu seperti apa. Cuma ya memang kebanyakan takut. Gitu. takut. Takut fotonya disebar, videonya disebar, takut orang tuanya tahu, keluarganya Nah. tahu, temannya ya, Jadi jadi malu. keluarganya tahu. pengalaman korban-korban yang ada, berapa persen yang foto video akhirnya disebar? Jarang. Jarang kan? Jarang. Jadi cuma ngancem doang Jarang. kan? Betul. Jarang. Karena saya juga sering bilang, nggak akan saya Tapi- bilang. Misal kalau misalnya disebar di TikTok atau kan pasti Kalau diblokir, di- di banned, kalau nggak mungkin. disebar di, Iya. tapi yang dari pengalaman yang saya ambil yang dari korbannya Pak Romi palsu itu sampai dia ketakutan sampai ngasih uang ini, dia disebarnya Ke itu ke teman-temannya. teman-teman dekat. Iya. Jadi modusnya dia itu dia follow teman-teman terdekat korban. Biasanya begitu, dia follow teman-teman dekat korban atau dia masuk ke keluarga korban. Iya. Jadi dia minta nomor telepon anaknya, minta nomor telepon orang tuanya. Iya. Jadi kesannya, oh ini saya mau serius sama kamu gitu, saya mau nikahin kamu. Jadi Iya. minta nomor telepon orang tuamu, Orang tua atau sih biasanya. anak atau nomor telepon anakmu. Nah di situ, waktu si ibu ini, yang dokter ini, itu fotonya disebar ke teman-teman dekatnya, ke teman-teman dokternya itu. Terus sama ke anaknya, ada sampai anaknya marah sama dia, yang dokter ini. Anaknya marah sama ibunya, nggak mau ngomong. Dia. Nggak mau ngomong, karena Sadis memang emang, marah. sadis. Sadis, memang sadis. Ya, nah itulah pelajaran buat semua. Pelajaran. Dan juga banyak juga teman-teman di luar negeri yang minta tolong saya untuk ngelaporin, saya nggak bisa. Yang lapor harus kalian Harus sendiri. korban. Masa Pak Sugi tolong saya di luar negeri, nggak Iya. bisa gue ngelaporin. Yang lapor harus korban, Nah, yang jadi itu. korban, ya kan? Iya. Iya. Ini yang baru ku ceritain nih. Pas mau kesini nih, belum kasih tahu. Ada satu korban dari luar negeri, dia di luar negeri, dia Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ya. Di Abu Dhabi apa di Dubai? Itulah pokoknya. Dubai. Dubai. Iya, iya. Dia menangis-nangis, dia minta nomor telepon, akhirnya saya kasih gitu kan. Dia bilang gini, Kak, saya ketipu 147 juta. Dia katanya mengaku TNI dinas di Papua. Terus saya punya KTA-nya sama KTP-nya ada dikirim. Oke, dilihat palsu semua. Udah kulihat palsu. Terus dia bilang, saya udah tahu dia ini penipu gitu. Dia bilang,
Dan uang yang saya kasih itu 147 juta, itu sebagian saya pinjam dari keluarga saya. Nah sekarang dia mau pulang, dia nggak bisa. Dia kepengen pulang bulan Oktober. Tapi masih mikir nih uangnya ini, dan dia harus ngasih tahu bagaimana ke anaknya karena dia mau nikahin anaknya udah nggak punya uang. Jadi sekarang dia masih mikir gimana cara dia pulang. Jadi sampai sekarang nggak bisa pulang. Ya, kasihan kejam. Kasihan. memang, ya. Itulah intinya adalah kita harus gimana caranya berantas Gitu. penipuan ini. Tapi tugas yang paling penting adalah kalian sebarkan Iya. link-link ini, Nah, TikToknya mereka untuk ke teman-teman khususnya cewek, keluarga, saudara supaya modus penipuan ini semua orang tahu jadi tidak terjebak dalam kasus yang sama. Betul. Ya, oke. Dan terima kasih banyak ya. Mas sekarang di Banten di posisi di mana? Di keuangan saya, staf di Bitku. Polda Banten. Polda Banten ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Polda Banten yang udah ngizinin Mas Heru untuk ngobrol di sini. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.